Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengolahan limbah tekstil yang diampu oleh Bapak Mahirullah MT. Adapun anggota kelompok kami yaitu Tashkira dengan NIM 43223047 dan saya sendiri Yunianti dengan NIM 43223052, Alfia Ramadhani dengan NIM 43223060, Ebrianti dengan NIM 43223063 dan Muhammad Cesar Mesya Ali dengan NIM 43223067. Di balik tampilan fancy dari toko-toko detail pakaian seperti H&M dan lain-lain, tersimpan kenyataan pahit bahwa setiap 33 juta ton yang diproduksi, hampir 1 juta ton diantaranya yang menjadi limbah tekstil tiap tahunnya. Limbah tekstil merupakan limbah cair dominan yang dihasilkan industri tekstil karena terjadi proses pemberian warna yang memerlukan bahan kimia dan juga memerlukan air sebagai media pelarut. Industri tekstil merupakan suatu industri yang bergerak di bidang garmen dengan mengolah kapas atau sintetik menjadi kain melalui tahapan proses spinning atau pemintalan dan weaving atau penenunan. Proses penyempurnaan kapas menghasilkan limbah yang lebih banyak dan lebih kuat daripada limbah dari proses penyempurnaan bahan sintesis. Gabungan air limbah pabrik tekstil di Indonesia rata-rata mengandung 750 mg per liter pada tahun tersuspensi dan 500 mg per liter POD. Limbah cair tekstil seringkali mengandung berbagai bahan kimia berbahaya, logam berat seperti kromium, dan senyawa organik. Ketika limbah ini dibuang langsung ke dalam sungai atau sumber air lainnya, ia dapat meningkatkan konsentrasi ion logam dalam air, yang berpotensi merusak ekosistem akuatik dan membahayakan kehidupan biota air, yang menyebabkan perubahan warna dan bau air, serta mengurangi kualitas air hingga tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Penggunaan air yang tercemar untuk mandi dan mencuci dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk infeksi kulit dan gangguan pencernaan. Selain itu, paparan jangka panjang terhadap bahan kimia beracun dapat berkontribusi pada masalah kesehatan serius seperti penyakit pernapasan dan gangguan reproduksi. Selain itu, penurunan kualitas tanah akibat limbah padat yang dihasilkan dari industri ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kesuburan tanah. Adapun karakteristik dari limbah tekstil yaitu pertama, COD yang tinggi yang dihasilkan dari bahan organik sebagai produk samping dan dari zat warna yang dipakai. Dan kedua yaitu padatan tersuspensi tinggi disebabkan pada proses pemintalan, pengikatan serat sehingga menghasilkan potongan dan benang kain serta dari residu pemutih dan pelarut. Dan ketiga yaitu BOD yang tinggi pada proses desicing dan scoring digunakan bahan kimia organik menghasilkan sumber karbon bagi mikroorganisme sehingga meningkatkan BOD. Dan keempat yaitu suhu yang tinggi. Suhu tinggi disebabkan oleh penggunaan air panas setelah proses pewarnaan atau pencucian. Dan kelima yaitu bersifat sangat basah. Penggunaan NaOH dan Na2CO3 yang sering digunakan untuk meningkatkan kemampuan kain dalam menyerap warna. Dan keenam yaitu warna atau kekeruhan. Limbah tekstil seringkali berwarna cerah atau keruh tergantung dari warna yang digunakan. Warna ini juga dapat mengidentifikasi jenis zat yang tergantung pada limbah. Dan terakhir yaitu logam berat seperti kromium digunakan dalam proses pencelupan, timbal terdapat dalam proses pewarna dan pigmen, merkuri kadang digunakan dalam bahan pewarna, kadmium ditemukan dalam beberapa pewarna sintesis, tembaga digunakan dalam proses pencelupan tertentu atau perairan, nikel digunakan pada beberapa bahan pelapis dan pewarna, zinc terkandung dalam beberapa bahan kimia tekstil. Selanjutnya yaitu proses pengolahan limbah cair. Pada proses pengolahan limbah tekstil cair terdiri dari 4 proses, yaitu proses pre-treatment, primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Adapun proses yang pertama yaitu pre-treatment atau pra-pengolahan yang berguna untuk menghilangkan partikel-partikel besar yang ada dalam limbah sebelum masuk ke tahap berikutnya. Dan beberapa metode pre-treatment yang sering digunakan itu pengendapan, pengayakan, dan penyaringan. Pengendapan merupakan proses yang digunakan untuk memisahkan partikel besar atau partikel padat dari limbah cair berdasarkan perbedaan densitas. Kemudian pengayakan yang melibatkan penggunaan alat saringan untuk memisahkan partikel-partikel besar dari limbah cair. Dan proses ini biasanya dilakukan dengan menyaring limbah melalui penyaring atau mesh yang memiliki ukuran lubang tertentu sehingga hanya partikel yang lebih kecil yang dapat melewati saringan. Kemudian penyaringan. Metode ini untuk menghilangkan kontaminan dari limbah cair, dan proses ini mirip dengan pengayakan tetapi seringkali melibatkan penggunaan filter yang lebih halus dan beragam material seperti pasir atau karbon aktif. Kemudian proses yang kedua yaitu primary treatment atau pengolahan primer yang merupakan tahap selanjutnya, dan pada tahap ini yaitu berguna untuk menghilangkan warna pada cairan limbah dan penyaringan sisi-sisi serat
benang yang masih terbawa. Metode umum yang sering sekali digunakan pada primary treatment adalah ekologisasi atau penyamaan, dan dalam proses ini limbah cair harus melewati saringan halus atau cooling tower. Setelah itu penggunaan limbah menggunakan blower hingga memiliki pH 7 dan suhu 320 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu secondary treatment atau pengolahan sekunder, dan tahap ini bertujuan untuk mengurangi bahan organik yang terkandung dalam limbah tekstil. Dan tahap ini penggunaan mikroorganisme seperti bakteri diaktifkan dan digunakan untuk mengurangi senyawa organik dan limbah. Metode pengolahan sekunder yang sering digunakan yaitu proses aerasi atau aerobik dan proses anaerobik. Proses aerasi melibatkan penambahan oksigen dalam limbah cair atau disulfat oksigen untuk mendukung pertumbuhan bakteri pengurai. Sedangkan proses anaerobik dilakukan dengan kondisi tanpa oksigen. Kemudian proses yang terakhir yaitu tertiary treatment atau pengolahan tersier. Pada tahap ini pengolahan pentambahan yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa padatan tersuspensi yang masih ada setelah tanpa pengolahan sekunder. Dan pada tahap ini metode yang digunakan lebih canggih dan dapat mencapai tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Metode yang paling umum digunakan yaitu pengendapan partikel tersuspensi dan penyaringan serta dengan menggunakan karbon untuk menyelesaikan senyawa organik terlarut serta reverse osmosis dan melibatkan membran untuk menghilangkan bahan organik dan anorganik terlarut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait efektivitas mengatasi cemaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa untuk pengolahan limbah padat industri tekstil memerlukan beberapa proses pengolahan. Yang pertama itu pengolahan primer. Nah, di tahap ini melibatkan proses fisik seperti penyaringan dan pengendapan untuk menghilangkan padatan tersuspensi yang besar. Efektivitasnya itu hanya mampu menghilangkan sebagian kecil polutan, namun ini merupakan langkah penting sebelum proses pengolahan lanjutan. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan sekunder. Nah, di tahap ini berfokus pada pengurangan bahan organik terlarut dan tersuspensi. Metode yang umum digunakan meliputi pengolahan biologis. Pengolahan biologis ini menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk mendegradasi polutan organik. Metode ini efektif untuk mengurangi BOD dan COD, tetapi kurang efektif untuk menghilangkan pewarna dan senyawa kimia lainnya. Efektivitasnya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi oksigen terlarut. Selanjutnya itu koagulasi dan flokulasi, yaitu menambahkan bahan kimia untuk mengendapkan partikel koloid dan zat terlarut. Efektivitasnya tergantung pada pemilihan koagulan dan flokulan yang tepat, serta kondisi pH dan kekeruhan air limbah. Selanjutnya itu pengolahan tersier. Nah, di tahap ini bertujuan untuk menghilangkan polutan yang tersisa setelah pengolahan primer dan sekunder, termasuk pewarna, logam berat, dan senyawa organik persisten. Metode yang digunakan meliputi adsorpsi, di mana absorpsi ini efektivitasnya tergantung pada jenis adsorban, luas permukaan, dan konsentrasi polutan. Yang kedua itu oksidasi lanjutan. Metode ini efektif untuk menghilangkan pewarna dan senyawa organik persisten, tetapi biayanya relatif tinggi. Selanjutnya yaitu pengolahan tersier. Yang ketiga itu membran filtrasi. Nah, di membran filtrasi ini efektif untuk menghilangkan berbagai polutan, termasuk partikel, bakteri, dan virus. Yang keempat itu elektrodialisis. Elektrodialisis ini efektivitasnya tergantung pada jenis dan konsentrasi yang ada. Baik, selanjutnya contoh kasus instalasi pengolahan air limbah industri tekstil pada PT Sukun Tekstil Kudus. PT Sukun Tekstil mengombinasikan dua metode pengolahan air limbah, yaitu pengolahan secara fisik dan metode pengolahan secara biologis. Metode fisik bertujuan untuk menghilangkan zat padat yang terkandung dalam air limbah, sedangkan metode biologis untuk menurunkan kadar COD dan BOD-nya. Metode secara fisik meliputi
penyaringan, ekualisasi, penyeragaman, pendinginan, dan filter pasir. Sedangkan metode secara biologis meliputi kolam aerasi dan logon. Sumber penghasilan limbah berasal dari kegiatan produksi penenunan dan penyempurnaan. Debit air limbah yang dari industri yaitu dihasilkan rata-rata pada 4,5 M3 per hari. Baku mutu kualitas air limbah tekstil baik bisa diperhatikan pada nomor 1 TSS, yaitu hasil yang digapai 4 mg per liter. Standar baku mutu pada 2004 yaitu 100 mg per liter. Selanjutnya pH. Hasil yang dicapai yaitu 6,28. Standar baku mutu pada 2004 yaitu 6,0 sampai 9,0. Selanjutnya POD. Hasil yang dicapai yaitu 4 mg per liter. Standar baku mutu pada 2004 yaitu 50 mg per liter. Selanjutnya COD. Hasil yang dicapai yaitu 62 mg per liter. Standar baku mutu pada 2004 yaitu 100 mg per liter. Selanjutnya Krom total. Hasil yang dicapai yaitu 0,00 mg per liter. Standar baku mutu pada 2004 yaitu 0,5 mg per liter. Selanjutnya yang terakhir Fenol 0,056 mg per liter. Standar baku mutu pada 2004 yaitu 0,5 mg per liter. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan skema pengolahan air limbah industri tekstil pada PT Sukun Tekstil Kudus. Nah, di mana yang pertama adalah inlet masuk ke dalam penyaringan. Air limbah yang dihasilkan oleh unit-unit penghasil limbah pertama kali mengalir ke saluran penyaringan. Dari inlet ini, saluran penyaringan mulai berfungsi menyaring bahan-bahan kasar seperti plastik, kertas, kayu untuk tidak masuk ke unit pengolahan selanjutnya. Di mana setelah melewati bangunan saluran penyaringan, maka air limbah dialirkan masuk ke bak ekualisasi. Di bak ekualisasi ini lebih dalam daripada saluran penyaringan. Dalam bak ekualisasi terdapat mesin aerator yang berfungsi sebagai pengaduk dan meningkatkan kadar oksigen dalam air limbah. Yang ketiga adalah bak penyeragaman. Setelah air limbah terproses pada bak ekualisasi, air limbah mengalir menuju bak penyeragaman. Pada bagian ini, aliran air limbah dibuat berkelok-kelok agar kecepatan alirannya lebih seragam. Selanjutnya, setelah melewati bak penyeragaman, air limbah mengalir menuju bak pendinginan. Air mengalir dari bak penyeragaman menuju ke bagian pertama dari bak pendinginan. Kemudian dialirkan melalui pipa PVC dengan diameter 4 inci. Sedangkan outlet dari pipa tersebut dibuat lubang kecil berdiameter 1 cm. Hal ini dilakukan agar debit air limbah yang mengalir semakin mengecil pada bagian kedua bak pendinginan. Unit pengolahan air limbah selanjutnya adalah bak aerasi. Air limbah setelah melalui bak pendinginan akan menuju bak aerasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke unit pengolahan selanjutnya. Dalam bak aerasi, air limbah mendapat penambahan oksigen dari putaran yang dilakukan oleh mesin aerator. Penambahan oksigen adalah salah satu usaha dari pengambilan zat pencemar pada air limbah, sehingga konsentrasi zat pencemar pada air limbah akan berkurang bahkan dihilangkan sama sekali. Selanjutnya masuk ke dalam bak sedimentasi atau clarifer. Setelah diolah di bak aerasi, buangan air limbah akan menuju clarifer. Lumpur hidup akan mengendap ke dasar tangki, sedangkan lumpur mati akan dialirkan menuju saluran lumpur yang dialirkan menuju bak pengetus pengendapan untuk mengurangi kadar airnya. Karena lumpur mati sulit untuk terendap, hasil olahan dari unit clarifer akan dialirkan melalui
pelimpah dan menuju bak sedimentasi yang kedua. Selanjutnya ada bak sedimentasi kedua. Pada dasarnya, kinerja bak sedimentasi kedua dengan bak pertama hampir sama. Akan tetapi, lumpur yang mengendap langsung disalurkan menuju bak pengetus pengendapan. Dan setelah melewati bak sedimentasi kedua, air limbah menuju proses selanjutnya pada bangunan filter pasir. Air masuk ke saringan pasir, kemudian mengalir turun, kemudian pengambilan air menggunakan pipa PVC dengan diameter 10 cm. Fungsi dari bangunan filter pasir adalah dapat memisahkan zat padat dan zat kimia yang terkandung pada air limbah. Kemudian setelah itu masuk ke lagon. Pada PT Sukun Tekstil, unit pengolahan air limbah terakhir sebelum air dibuang ke saluran irigasi adalah lagon. Pada lagon, sistem aerasi dijalankan secara alami, tanpa bantuan mesin aerator. Lagon atau kolam ini termasuk kolam dangkal. Metode ini merupakan metode pengolahan tambahan, di mana kondisi aerobik terdapat pada bagian atas dari kolam atau lagon. Oksigen yang terlarut didapatkan dari proses fotosintesis serta sebagian didapatkan dari difusi oksigen dari udara atau atmosfer. Setelah mengalami proses di lagon, air limbah mengalir menuju irigasi. Akan tetapi sebelum itu melewati alat yang bernama water meter, di mana water meter ini berfungsi sebagai pengukur debit limbah cair yang keluar menuju saluran irigasi, dan setelah itu keluar dan menghasilkan outlet. Hasil uji air limbah pada PT Sukun Tekstil akan dibandingkan dengan baku mutu air limbah. Pengujian air limbah dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Semarang. Uji sampel dilakukan pada bagian inlet dan outlet dari IPAL. Standar baku mutu yang digunakan penulis adalah yang dikeluarkan oleh KLH 1995 dan Perda Provinsi Jawa Tengah tahun 2004. Berikut adalah hasil uji air limbah antara inlet dan outletnya pada tabel 4. Di mana yang pertama ada parameter TSS dalam kesatuan miligram per liter dengan hasil inletnya yaitu sebanyak 204 dan outletnya sebanyak 4. Yang kedua ada pH hasil inletnya yaitu 4,86 dan outletnya sebanyak 6,28. Yang ketiga ada BOD dalam miligram per liter. Hasil inletnya yaitu 30 dan outletnya adalah 4. Yang keempat adalah COD dalam miligram per liter. Hasil inletnya yaitu 3150 dan outletnya yaitu 62. Yang kelima ada krom total dalam miligram per liter. Hasil inletnya 0,00 dan outletnya pun 0,00. Yang keenam ada fenol dalam miligram per liter, di mana hasil inletnya yaitu 241,53 dan outlet yaitu 0,0056. Dari tabel di atas terlihat adanya penurunan kadar kandungan parameter air limbah pada Sukun Tekstil.